Nah, yang keenam, rotasi dengan titik pusat P, A, B, sudut putarnya sekarang 270 derajat atau negatif 90 derajat. Ya. Ini titik A, X, Y, rotasi P, A, B, sudut pusatnya 270 derajat. Bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, X aksen adalah ini, Y dikurang B ditambah A. Y aksen itu min X ditambah A ditambah B. Ya. Nah, untuk mendapatkan ini juga sama dengan tadi ceritanya. Lakukan dulu dengan translasi, rotasi, kemudian translasi balik lagi. Ya. Kita cek, kita lihat dulu, kita hitung dulu hasilnya. Ini sama ya, titiknya sama, nanti kita putar 270 derajat. Oke. Titik A negatif 4, negatif 2. Nah, X aksen, Y aksennya adalah, kita lihat sini, X aksennya adalah Y dikurang B. Z-nya itu negatif 2. Negatif 2 dikurang B, dikurang B. Berapa B-nya? B-nya adalah 2. Ini A, B. Ini B-nya 2. Ditambah A. Ditambah A. A-nya negatif 1. Berarti ditambah negatif 1. Ini sama aja. Negatif 2 dikurang 2 dikurang 1. Berarti negatif 5. Negatif 5. Lalu Y aksennya. Y aksennya adalah min X, lawannya X. X-nya itu negatif 4. Nah, lawannya negatif 4 adalah positif 4. Nih, ditambah A, A-nya negatif 1, berarti ditambah negatif 1, sama saja dikurang 1, ya. Lalu ditambah B, B-nya 2. Kita hitung. 4 ditambah negatif 1 itu 3. 3 ditambah 2, 5. Berarti negatif 5,5. Kita cek lagi di gambar. Jadi gambar sebagai tempat cross checknya benar nggak? Itu boleh dikatakan rumus ya, boleh ya. Oke. Nah, sekarang kita cek 90 derajat. Negatif 90 derajat dari A ya, diputar ke sana berarti. Tetap kita hubungkan dari A ke B ini sudah ada. Nah, berarti karena ini juga 90 derajat, nah lurusnya dari sini itu adalah 90 derajat ke arah sana. Ya, kita tinggal lurusin aja garis ini, atau diukur lagi pakai busur juga boleh. Ya, di sini kita ukur ke sana. Nah, ini kita garis. Oke ya, ini udah lurus. Oke, terus kan? Nah, sekarang kita ukur lagi pakai jangka. Ya, kita ukur dengan jangka. Jaraknya kan harus sama. Ini, sini. Nah, ya. Oke, ini jaraknya segini. Kalau 270 derajat kita muternya begini. Nah, ini 270 derajat. Jatuhnya di mana? Oke, kalau yang pendek tadi, maaf ya, agak geser. Kita ulang ya, nanti bergeser. Bisa juga yang pendek sini. Ini. Nah, tinggal diputar ke sana. Jatuhnya sama ya di sini ya. Kita cek dulu. Pas. Nah, ini sama. Kalian bisa nyoba sendiri juga di kertas kotak-kotak ya. Nah, ini A aksennya ada di sini. Berapa koordinatnya? Ini negatif 5. Y-nya juga 5. Negatif 5,5. Berarti cocok. Nah, ini adalah rotasi. Ada 6 poin ya. Rotasi dengan titik pusat O 0,0 dan rotasi dengan titik pusat P, A, B
besar sudutnya 90 derajat atau negatif 270 derajat, lalu 180 derajat atau negatif 180 derajat, dan yang terakhir adalah 270 derajat atau negatif 90 derajat. Nanti selanjutnya kita akan lihat di dilatasi. Baik, mari kita lanjutkan dengan transformasi berikutnya, yaitu dilatasi. Kita mulai dulu ya dengan apa itu dilatasi ya. Dilatasi itu adalah suatu perubahan ukuran suatu gambar, bisa berupa titik, garis, bidang, ya, dari hasil perkalian dengan faktor skala tanpa merubah bentuk gambar. Bentuknya tetap, tapi ukurannya ya berubah. Nah, hasil akhir dari suatu dilatasi itu bergantung pada pertama namanya faktor skala atau pengalinya. Biasanya disimbolkan dengan huruf K, meskipun boleh saja sih huruf lain, tidak ada ketentuan harus K ya, tapi biasanya K. Dan yang kedua adalah titik pusat dilatasi. Titik pusat dilatasi. Nah, sekarang berkaitan dengan faktor skala atau K. Jika faktor skala itu, jika K itu positif, ya positif, K itu bisa positif, bisa negatif. Oke, ini maka arahnya itu searah dari, maksudnya searah dari pusat dilatasi ke titik tersebut. Oke, nah maksudnya apa nanti akan lebih jelas di gambar. Nah, lalu jika K itu negatif, ini negatif, maka arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan dengan arah dari pusat dilatasi ke titik tersebut. Maksudnya apa? Nanti akan jelas di gambar. Oke? Nah, mari sekarang kita lanjut aja, kita akan cermati melalui gambar. Nah, kita akan awali dengan kalau pusat dilatasi itu nanti di sini ya, titik O. Oke? Baik, sekarang kita awali dengan yang ini. Dilatasi dengan titik pusatnya itu O 0,0 ya, titik pusat O itu di sini. Dengan faktor skala K. Nah, kalau ditulis singkat simbolnya seperti ini. Ini kurung siku ya. Kurung siku O, bukan 0 nih ya, O. Koma K. K ini faktor skalanya. Ini kurung siku. Titik X, Y kalau mengalami dilatasi dengan titik pusat O faktor skala K, maka bayangannya X aksennya adalah K kali X, jadi tinggal dikali aja, K ini dikali X, koma K kali Y, ya, K kali X dengan K kali Y. Kita akan lihat contoh langsung di gambar. Kita lihat ini ada dua contoh nanti. Yang pertama kita lihat ini segitiga ABC, ya, koordinatnya nanti kita lihat sana ya. Oke, mengalami dilatasi dengan titik pusatnya O ya. Oke, mengalami dilatasi titik pusat O 0,0. Nah, faktor skalanya lalu K-nya kita misalkan itu 2 ya. 2. K sama dengan 2. Nah, kita lihat koordinat titik A-nya. Kalau kita menggunakan ini, maka jelas bahwa kita lihat A itu koordinatnya berapa? Kita lihat gambar ini. Ya. Negatif 3,1.
negatif 3,1. Lalu B itu negatif 1,2. Negatif 1,2. Kemudian C itu negatif 3,3. Negatif 3 ya. Negatif 3,3. Dilatasinya adalah ini mengalami dilatasi, pusatnya O, faktor skalanya 2. Ini O 2. Nanti kita lihat. Ini juga pusatnya O, skalanya 2. Ini juga pusatnya O, faktor skala 2. Maka jelas bahwa menurut ini, maka bayangannya itu adalah tinggal K kalinya. Jadi 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3, 2 kali 1. Ini berarti 2 kali negatif 1, 2 kali 2. Ini 2 kali, ini negatif 3, 2 kali 3. Jadi koordinat bayangannya berarti di sini adalah negatif 6,2. Ini negatif 2,4. Ini negatif 6,6. Nah, sekarang kita cek di gambar bagaimana cara menggambarkan hasil suatu dilatasi, ya. Oke. Sekarang kita lihat titik A. Nah, pusatnya ada di sini ya. Ini. Kita hubungkan A itu ke O karena pusatnya O. Jadi ini kita garis putus-putus aja ya, garis bantunya. Oke. Ini kita hubungkan dulu semuanya dengan putus-putus, juga ke B. Juga ke C. Kira-kira seperti itu. Dan lebih bagus nanti kalau kalian juga mencoba menggambar ya. Nah, sekarang jaraknya karena faktor skalanya itu 2 kali, berarti jarak dari titik sudut itu ke titik pusat mesti 2 kalinya. Oke, kita lihat. O ke A itu segini. Nah, ini jaraknya O ke A. Nah, O ke A aksen berarti 2 kalinya ini. 2 kali itu kita hitung berarti ini. Sekali tambah lagi sekali. Nah, di sini. Ya, ini 2 kalinya berarti. Inilah A aksen. Nah, kemudian O ke B, kita ukur O ke B. O ke B segini ya. Ini O ke B. Nah, O ke B aksen 2 kali ini. Dari O ya ukurnya. Dari titik pusat 1, 2 di sini. Ini dia. Ini B aksen. Lalu O ke C kita ukur. O ke C juga kita ukur. Oh, segini. Nah, ini O ke C. Nah, sekarang O ke C aksen juga 2 kalinya ini. Dari O 1, 2. Nih, pas di sini. Nah, ini C aksen. Nah, kita cek koordinatnya. A aksen ini negatif 6,2. Cocok ya. B aksen negatif 2,4. Cocok. C aksen ini negatif 6,6. Cocok. C
Jadi itu benar. Nah sekarang hasil perbesarannya untuk segitiganya tinggal kita gambar. Oh berarti segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah ini. Ini oke. Nah, ini segitiga ABC-nya ini ya. A, B, C. Oke. Nah, hasil perbesarannya adalah ini. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sekarang tadi yang dimaksud dengan searah kalau positif itu begini. Ini K-nya 2 ini kan positif. Jadi O ke A itu arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Nah, maka karena dia positif, O ke A aksen juga searah, berarti ke sono. Begitu. Kalau lawannya ke sini kan ke situ mestinya, itu lawan. Jadi dia searah. O ke B ke sana, berarti O ke B aksen arahnya juga ke sana. Demikian juga O ke C aksen. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba lihat satu contoh lagi segitiga ini. Kita beri nama segitiga PQR ya. Oke, saya gambar segitiganya PQR. Oke, ini segitiga PQR. Sekarang kita akan buat kalau faktor skalanya itu negatif, ya. Kita buat yang faktor skalanya negatif. Oke, saya hapus dulu. Ini sama ya, ini 2. Pusatnya sama. Nah, faktor skalanya kita buat saja negatif 2 ya. Tadi positif kan, sebenarnya mau negatif 3 boleh, tapi tempatnya terlalu sempit. Jadi negatif 2. Oke, nah, di sana kita lihat koordinat titik P-nya, ini P. Ya, ini negatif 2, negatif 2, negatif 2. Koordinat P-nya adalah berapa ini? Negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Lalu Q di sini adalah negatif 1, negatif 3. Negatif 1, negatif 3, dan R adalah negatif 2, negatif 1. Nah, berarti bayangan ya, kita langsung saja ya. Kan tinggal 2 kalinya nih. Negatif 2 kali negatif 3, 6. Negatif 2 kali negatif 4, 8. Yang ini Q, ini P aksen. Ini Q aksen, R aksen. Oke. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Negatif 2 kali negatif 3, 6. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Nah, inilah nanti koordinat bayangannya. Oke, nah sekarang kita bagaimana menggambarnya. Mari kita gambar. Langkah awal adalah sama seperti tadi. Kita buat dulu garis ya. Titik pusatnya masih sama, itu O. Ini O. Jadi kita buat garis dulu dari O ke R. R, kemudian Q ke O, Q ke O, kemudian P ke O.
kita kita ukur ya, kita ukur jaraknya seperti tadi. Oke, tetap 2 kali tapi negatif. Nah, negatif di sini maksudnya lawannya ya, bukan nilainya min 2, tapi lawan arahnya itu berlawanan dengan arah dari titik pusat ke titik P. Kita lihat O ke P ya. O ke P itu ke sini arahnya, ke sini. Nah, karena dia negatif, maka arahnya bukan ke sini tapi lawannya ke sini, berarti ke sana. Jadi kita ukur dulu. O ke P segini. Nih. Ini O ke P segini. Nah, berarti O ke P aksen 2 kalinya ini. Ini garisnya yang lurus ini ya. Nah, kita cek nih. 1, baru 1 nih. 2. Nah, di sini ya. Kita tandai dulu. Disinilah P aksen. Oke, kemudian O ke R kita ukur. O ke R segini. Ini O ke R. Berarti O ke R aksen 2 kalinya. Kita ukur lagi. 1, 2. Oke, di sini R aksen. Lalu O ke Q kita ukur. O ke Q. Ini O ke Q segini. O ke Q aksen 2 kalinya. O ke Q aksen 1, 2. Nah, ini Q aksen ya. Nah, kita lihat koordinatnya berapa, titik koordinatnya. Kita cocokkan ya. P aksen 6,8 cocok. Q aksen 2,6 cocok ya. R aksen 4,2 cocok. Nah, sekarang tinggal kita gambar segitiganya. Segitiga hasil dilatasinya. P aksen, Q aksen, R aksen ini. Ini dihubungkan. Kemudian ke aksen. Lalu sini. Nah, inilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen hasil dilatasi dengan pusat O dari segitiga PQR dengan faktor skala negatif 2. Jadi mudah juga, nggak susah kan? Ya, terus belajar.